بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan kemudahan-kemudahan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua nikmat tersebut menjadi jalan bagi kita untuk semakin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita serta menjadikan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Tema kita malam ini adalah berkaitan dengan adab kepada para malaikat. Mungkin kita bertakun, kok malaikat pakai adab-adaban segala? Biasanya kan yang adab itu kalau kepada orang tua, adab kepada guru, adab barang-barangnya kelihatan semuanyaan. Akan tetapi ternyata ada adab kita kepada para malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, malaikat ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia punya kekhususan. Di antara kekhususan malaikat yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan malaikat-malaikat Allah. Mereka selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Bahkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia diciptakan, lalu mereka disuruh tawaf untuk mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka pun melakukan. Mulai kapan? Mulai sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka akan terus melakukan ibadah tersebut. Ada yang diciptakan oleh Allah lalu disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedetik pun mereka tidak pernah mengangkat kepalanya daripada sujud mereka tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketaatan mereka yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini dalam banyak hadis. Di antara kabar Nabi SAW bahwasanya beliau pernah melihat malaikat hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan malaikat yang begitu besar, luar biasa. Sampai-sampai Nabi bilang antara ujung telinganya dan pundaknya itu seperti 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan. Jadi yang kita cuma sekian aja Pak Haji lah. Itu kalau malaikatnya tadi yang mengangkat arsy-Nya Allah itu jauhnya seperti 700 tahun perjalanan. Wallahu a'lam. Kayak apa 700 tahun itu kita berjalan kemana? Kita berjalan 2 hari 3 hari aja sudah jauhnya luar biasa. Ini 700 tahun perjalanan. Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya modelnya malaikat itu macam-macam. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 4. Bahkan Jibril alaihissalam dikatakan beliau mempunyai 600 sayap. Begitu besarnya Jibril alaihissalam. Artinya banyak sekali kabar-kabar yang sampai kepada kita, baik dari Allah maupun dari Nabi SAW, yang mengabarkan kepada kita tentang adanya makhluk yang bernama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah ini menjadikan atau memilih kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia untuk dijadikan rusul, untuk dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat ini hakikatnya mereka ada,
Meskipun mata kita tidak pernah melihatnya. Bahkan jangan melihat malaikat kalau dalam bentuk aslinya, Pak. Ini Rasul SAW ketika melihat malaikat Jibril, ketika beliau dari Gua Hira mau pulang, itu lalu ada suara yang memanggil, "Ya Muhammad." Dilihat ke kanan, gak ada orang. Memanggil lagi nama suara tersebut, "Ya Muhammad." Dilihat sebelah kiri tidak ada orang. Dipanggil lagi Nabi SAW, "Ya Muhammad." Akhirnya Nabi melihat ke atas dan beliau melihat Jibril alaihissalam itu duduk di antara langit dan bumi dalam keadaan menutupi ufuk. Begitu menakutkan ketika Nabi pertama kali melihat Jibril alaihissalam. Lalu beliau pun lari. Saking takutnya sampai lari, buka ke rumah, lalu berkata kepada istrinya bahwasanya telah terjadi sesuatu yang mengerikan kepada diri beliau. Ini malaikat Allah. Maka kebanyakan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu biasanya muncul ke hadapan manusia, bisa dilihat oleh manusia dalam bentuk mereka yang sudah berubah. Contohnya ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu datang orang yang bajunya bersih putih, tidak terlihat bekas perjalanan jauh, rambutnya hitam legam, dan orang ini dalam keadaan bersih. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah melihat orang ini. Siapa orang ini? Ini lain orang sini. Tapi kalau lain orang sini kok bajunya bersih, berarti orangnya parak-parak sini aja rumahnya." Maka ketika dia bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, setelah berakhir Nabi mengatakan, "Tahukah kalian siapa dia?" Maka para sahabat tidak tahu, "Wahai Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Itu adalah Jibril yang datang." Artinya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada pada saat itu dalam bentuk yang lain. Nah, ini gambaran umum tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan untuk beradab kepada para malaikat. Artinya ada adab, ada aturan yang harus kita penuhi berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Apa saja daripada adab yang harus kita wujudkan berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, harus beriman kepada para malaikat. Malaikat kadang-kala dilihat. Malaikat tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, tapi tetap kita wajib untuk beriman kepada tentang adanya mereka. Dan iman kepada para malaikat ini masuk ke dalam rukun iman. Orang yang mengingkari adanya malaikat karena orang realistis mungkin ya, kalau mana malaikat kok ada pernah kelihatan, dicoba pakai alat segala macam tidak terdeteksi, maka kemudian mereka mengingkari adanya malaikat. Maka hukum orang yang mengingkari adanya malaikat, mereka adalah orang-orang yang dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Orang-orang beriman, Rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semua mereka, Rasul dan orang-orang yang beriman itu harus beriman kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kemudian kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rusulih, kepada kitab-kitab Allah dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak pernah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semua adalah rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang masuk dalam rukun iman. Artinya siapapun yang tidak beriman dengan adanya malaikat, maka mereka telah kafir, tidak dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Ini adab pertama kita kepada para malaikat. Karena mungkin kita kalau hendak kada beriman, terus ada adab-adab yang lain tidak akan perlu direalisasikan. Yang inti pertama kali adalah harus beriman dulu malaikat itu ada. Malaikat itu secara hakikat mereka ada, meskipun mata kita tidak pernah bisa melihat malaikat tersebut. Makanya suatu hari Nabi SAW ini sedang duduk bersama atau sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian fa'atahur rajul, lalu datang seseorang kepada Nabi SAW. Lalu orang ini berkatakan atau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu iman wahai Nabi? Orang ini seolah-olah bertanya, ingin tahu apa sih yang disebut dengan iman, sehingga dia mau mewujudkan semuanya dan dia dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Maka Nabi pun mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir." Iman itu, kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah,
kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasul Allah, dan engkau beriman dengan adanya hari kebangkitan nanti pada hari akhir. Itulah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Malaikat itu termasuk dalam urusan yang disebut sebagai iman. Maka wajib hukumnya bagi seseorang untuk mengimani tentang adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama. Kalau adab ini kada dipenuhi, kadang saya tidak beriman kepada malaikat, hendak adab yang lain. Tidak mungkin. Kalau tidak beriman kepada para malaikat, tidak mungkin adab yang lain ini akan bisa kita laksanakan. Ini yang pertama, iman kepada para malaikat. Yang kedua, azmu raf'ihim fauqa manzilatihim. Kita sebagai orang-orang yang beriman itu menempatkan malaikat sesuai dengan posisi mereka. Siapa mereka? Malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat-malaikat ini pesuruh-pesuruh Allah. Mereka orang-orang atau makhluk-makhluk yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas. Ini kedudukan malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menempatkan malaikat itu tidak sesuai dengan tempatnya? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik mengatakan apa? Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Artinya Allah punya anak perempuan namanya malaikat. Nah, mengatakan bahwasanya malaikat itu sebagai anak perempuan Allah, ini terjadi sampai hari ini, Pak. Bahkan secara tidak sadar kita ini mengakui yang seperti ini. Artinya kita meyakini atau kita percaya dengan cerita-cerita yang modelnya seperti ini. Sebagai contoh, kalau dalam bahasa Inggris malaikat itu kan disebut sebagai angel. Angel itu siapa, Pak? Bebinian. Iya kan? Nanti gambar-gambarnya malaikat itu kalau dalam versi-versinya orang barat itu gambarnya adalah anak-anak kecil, perempuan jenis kelaminnya dan punya sayap. Itu malaikat kata mereka. Kalau versi Indonesia, pian tahu cerita tentang Joko Tarub? Tahulah. Yang ada dari langit turunan, ya kan, malaikatnya mandian, malaikatnya bebinian, Pak. Apa 7 kah atau berapa itu malaikatnya turun. Nah itu lawan si Joko Tarub ini bajunya kemudian disembunyikan sebuting. Sampai akhirnya apa? Malaikatnya ini tadi kada kawa bebulik lagi ke langit. Jadi malaikatnya hendak mandi di bumi. Kenapa mandi di langit? Sana mungkin sudah ada banyu. Apa jauh-jauh turun ke bumi? Disembunyikan lagi saja. Dan ini kan masuk dalam kepala kita, Pak. Cerita ini seolah-olah meskipun cerita ini adalah cerita kita tahu ini cuma dongeng, cerita dusta. Akan tetapi ini masuk dalam pikiran kita bahwasanya yang disebut malaikat, kalau mau bikin cerita tentang malaikat, ya malaikatnya bebinian. Sedangkan malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Lakiankah, bebiniankah, kita tidak tahu. Allah tidak mengabarkan. Nabi SAW tidak pernah mengabarkan bahwasanya malaikat itu KTP-nya ada yang bebinian, ada yang lelakian. Tidak ada. Tidak ada kabar dari yang sampai kepada kita tentang jenis kelamin daripada para malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha." Orang-orang musyrik, jangan sampai kita ikut dengan mereka ini, Pak. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sejatinya mereka adalah hamba-hamba Allah. Bagi kaum muslimin, malaikat itu siapa? Mereka adalah hamba Allah dan pesuruh-pesuruh Allah. Titik. Tidak ada yang lain. Malaikat, hamba Allah dan pesuruh Allah. Allah katakan mereka menjadikan malaikat yang mereka ini merupakan hamba-hamba Ar-Rahman inatha. Malaikat itu dikatakan perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asyahidu khalqahum?" Kok kamu bilang malaikat perempuan? Kamu lihat waktu Allah bikin malaikat? Kok berani-beraninya kalian mengatakan sebagai seorang perempuan? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Omongan kalian ini, kata Allah, akan ditulis. Dan nanti hari kiamat ketika kalian berhadapan dengan Allah, akan Allah tanya, "Dari mana kamu tahu kalau malaikat ini adalah perempuan?" Allah akan tanya, dari mana kalian tahu bahwasanya malaikat-malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelakuan orang-orang musyrik. Sebagian mereka menempatkan lagi malaikat lebih tinggi lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembah malaikat. Malaikat ini disembah, dijadikan Tuhan-Tuhan oleh mereka ini tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ini adalah perkara-perkara yang mereka lakukan berdasarkan prasangka saja. Artinya apa sih prasangka mereka? Mereka tahu, Pak, malaikat itu hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka nyembah malaikat. Supaya apa? Supaya nanti kalau malaikatnya disembah, kalau hendak menyampaikan kepada Allah itu parak. Karena dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang harus kita hindari. Bahkan dalam cerita-cerita ini sudah termasuk di dalam kepala kita tentang cerita-cerita tadi, bahwasanya malaikat itu ada yang lelakian, ada yang bebinian, model-modelnya macam-macam sih para malaikat ini tadi. Nah, ini merupakan kedustaan-kedustaan dan bentuk kita tidak beradab kepada para malaikat. Artinya apa adab kita? Menempatkan mereka pada posisi mereka ini tadi. Mereka hamba Allah dan mereka adalah pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita yang kedua. Adab kita yang ketiga apa? Mahabbatuhum, cinta kepada malaikat dan meninggalkan semua bentuk kebencian kepada malaikat. Harus cinta dengan malaikat, tidak boleh benci kepada malaikat. Ustadz, saya cinta sama malaikat semuanyaan, tapi saya benci lawan malaikat maut. Loh, kenapa benci? Si Din itu nang mencabut nyawa Abah Ulun misalnya, ya kalau sampai Ulun jadi yatim piatu misalnya, sarik kita, kada bisa. Tidak boleh sedikit pun kita benci kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditugaskan untuk sesuatu yang menurut kita jelek, menurut kita tidak menyenangkan, tapi tetap itu adalah tugas mereka yang tidak mungkin mereka akan melanggar tugas tersebut ketika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang Yahudi, Pak. Kalau orang Yahudi itu pilih-pilih malaikatnya. Ada malaikat yang dimusuhinya, ada malaikat yang dikawaninya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, aqbalatil yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Abul Qasim, nas'aluka an asya'a fa in ajabtana fiha ittaba'nak. Saya, wahai Abul Qasim, wahai Rasul, kami akan bertanya kepadamu tentang satu pertanyaan, tentang beberapa pertanyaan. Kalau kamu jawabnya benar, maka kami akan ikut denganmu. Ya, thayyib, kata Nabi. Apa pertanyaannya? Mereka tanya, siapa yang datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu dari kalangan malaikat? Karena kami ini ahli kitab, wahai Muhammad. Kami tahu bahwasanya orang yang seperti engkau ini pasti ada malaikat yang datang untuk memberitahukan tentang segala sesuatu kepadamu. Kami ngerti, kata mereka. Maka Nabi pun mengatakan, yang datang kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Malaikat Jibril yang datang kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata mereka? Qalu dzakal ladzi yanzilu bil harbi wal qital. Oh, tidak wahai Muhammad. Itu Jibril itu kami benci dengan dia. Ini malaikat yang urusannya datang dengan urusan perang dan pembunuhan. Orang Bani Israel Yahudi itu tahu dengan Jibril. Mereka benci dengan Jibril karena Jibril ini dianggapnya malaikat yang keras, malaikat yang sadis. Karena dulu ketika mereka tidak mempercayai Taurat, tidak mengambil aturan-aturan dalam Taurat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk apa? Wa rafa'na fawqakumut tur. Allah perintahkan Jibril ini mengangkat gunung Tursina di atas kepala orang-orang Bani Israel. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil yang diperintahkan oleh Allah, yakni Taurat. Berpegang teguh kalian dengan Taurat. Kalau kada, kulapas gunung ini ke atas kepala kalian. Jadi ayam geprek orang-orang itu, Pak. Kalau diguguri lawan gunung ini tadi. Mereka tahu dengan Jibril ini. Urusannya main yang anarkis-anarkis, ujar bubuhan Yahudi ini tadi. Kami kada ketujuh lawan Jibril. Ini urusannya main keras-kerasan. Kalau yang datang kepadamu wahai Muhammad, Mikail, maka kami akan beriman denganmu. Nah, kenapa? Karena malaikat Mikail ini malaikat yang urusannya dengan rahmat, yang diperintahkan membagi rahmatnya Allah, diperintahkan untuk hujan dan segala macam. Ini malaikat Mikail, urusannya yang baik-baik. Ibaratnya malaikatnya yang kalem ini tadi. Lain lawan Jibril alaihissalam. Nah, ini orang Yahudi.
Mereka benci kepada Jibril dan mereka mengatakan cinta kepada malaikat Mikail. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah." Katakan wahai Rasul, barang siapa yang memusuhi Jibril, yang benci dengan Jibril, sesungguhnya Jibril itu datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Jibril sedikit pun tidak keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Jibril itu disuruh menghancurkan kaumnya Nabi Lut, yang sodomi itu yang ngangkat ke langit pun juga Jibril. Buminya diangkat ke langit, setelah sampai di langit dibalik lawan Jibril. Jadi akrobat ya kalau Pak, kepala berdahulu ditimbainya ke bawah lawan Jibril lalu dihujaninya dengan batu. Itu Jibril yang melakukan. Berbagai macam azab yang dilakukan kepada orang-orang kafir itu pun Jibril. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika perang Badar itu Jibril dengan kudanya ikut serta di dalam perang Badar. Makanya banyak ya persaksian yang mengatakan orang-orang berbaju putih yang kami tidak kenal siapa mereka ini. Tapi mereka adalah orang-orang, itu adalah malaikat-malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihissalam. Nah mereka benci dengan Jibril alaihissalam. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ini seneng ngumpul dengan orang-orang Yahudi kalau mereka ini baca Taurat. Kenapa wahai Umar engkau senang dekat dengan mereka? Karena yang terdapat dalam Taurat waktu itu, Tauratnya banyak kesamaan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang benar Taurat pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesamaan dengan Al-Quran. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun senang dengan duduk-duduk dengan mereka. Lalu suatu hari Umar ibn Khattab pun bertanya, atau mereka orang-orang Yahudi berkata kepada Umar ibn Khattab, faqalu inna lana aduwwan minal malaikah wasilman minal malaikah. Kami ini punya kami ini punya musuh dari kalangan malaikat dan punya teman dari kalangan malaikat. Wah, kaget Umar bin Khattab. Malaikat ada yang dimusuhinya, ada yang dikawaninya. Lalu ditanya, siapa musuh ikam dan siapa kawan ikam? Maka mereka mengatakan, qalu aduuna Jibril. Musuh kami orang-orang Yahudi adalah Jibril. Huwa malakun al-fudadah wal ghildah wal asar wat tashdid. Dia itu malaikat yang bengis, malaikat yang kasar, malaikat yang susah diajak kompromi, dan malaikat yang suka dengan mengazab, suka menghancur-hancurkan. Itu Jibril. Dan teman kami, lalu Umar bin Khattab, oh kalau Jibril musuh kamu, lalu teman kamu siapa dari kalangan malaikat? Oh teman kami, kata orang Yahudi, itu adalah Mikail. Dia malaikat yang malakur ra'fah wal layyin wat taysir. Dia malaikat yang lembut, malaikat yang yang nyaman orangnya, ya kan? Malaikat yang penuh dengan kemudahan, urusannya gampang-gampang kalau lawan Mikail ini tadi. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, demi Allah saya bersaksi, ya kan? Tidak halal bagi Jibril untuk menjadikan musuh orang-orang yang dicintai Mikail. Dan tidak halal bagi Mikail untuk mencintai orang-orang yang dibenci oleh Jibril. Faham maksudnya Pak? Jadi kalau malaikat Jibril itu sampai benci dengan seseorang atau sampai menghukum seseorang, maka tidak halal baginya kalau orang itu juga dicintai oleh Mikail. Tidak mungkin malaikat Jibril itu akan menghancurkan satu kaum yang kaum ini dicintai oleh Mikail. Tidak mungkin. Dan Mikail pun tidak akan mungkin cinta dengan satu kaum yang kaum ini akan dihancurkan oleh Jibril. Tidak mungkin. Kenapa? Karena malaikat itu kompak. Artinya Mikail pasti akan cinta kepada orang yang dicintai oleh Jibril. Dan Jibril pun akan cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh malaikat Mikail. Lalu setelah mendengar ini, Umar bin Khattab pun lalu mendatangi Nabi SAW. Cepat-cepat beliau mendatangi Nabi SAW. Setelah Umar bin Khattab datang kepada Nabi, Nabi yang tanya duluan, wahai Umar, baru saja turun ayat kepadaku, maukah engkau aku kabarkan tentang ayat tersebut? Maka Umar pun mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin.
turun ayat itu wahai Umar adalah barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan musuhnya malaikat-malaikat Allah, musuhnya rasul-rasul Allah dan musuhnya Jibril serta musuhnya Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh yang akan aku kabarkan kepadamu yaitu tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahuluiku untuk mengabarkan ini kepadamu. Artinya Umar bin Khattab ini mau datang kepada Nabi untuk mengabarkan, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu musuh lawan Jibril, bekawan lawan Mikail. Maksudnya Umar bin Khattab itu mau mengabarkan itu, tapi didahului oleh Nabi SAW karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Siapa yang jadi musuh Jibril, musuhnya Mikail, maka dia akan menjadi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab kita, Pak. Cinta kepada para malaikat. Jadi kalau ada urusan hendak malaikat maut kah, hendak malaikat Jibril, hendak malaikat siapa, tetap mereka adalah malaikat-malaikat Allah alaihimussalam. Ya kan? Ini yang kita ucapkan kepada para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Adab kita yang lain adalah al-iqtida'u bihim fil ibadah wa dzikir. Mengikuti mereka atau mencontoh mereka di dalam urusan ibadah dan urusan zikir. Urusan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh menyontoh malaikat? Yang pasti kita tidak akan mungkin mampu untuk menyaingi malaikat. Kawa pian berzikir kada beguringan. Kawa Pak? Disuruh zikir terus kada beguringan, kada bemakanan, kada kemana-mana. Nah itu malaikat. Tawaf terus mengelilingi ars selama ribuan tahun. Sujud terus atau bertasbih terus mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat. Bertahmid terus sampai hari kiamat. Terus mereka melakukan yang seperti itu. Tapi Allah bukan menyuruh kita untuk seperti itu. Allah ingin tunjukkan, ini loh yang disebut hamba Allah, yang disebut ibadur rahman. Hamba-hamba ar-Rahman itu seperti ini loh keadaannya kalau mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, walahu man fis samawati wal ard, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni para malaikat-malaikat Allah, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah menyombongkan dirinya dengan urusan ibadah. Ya kita harus contoh mereka ini, Pak. Ketika kita beribadah, kadang-kadang manusia ini timbul rasa sombong. Oh saya bisa gini, ente kada bisa, antum tidak bisa seperti saya. Sombong kita, muncul ujub, muncul rasa besar diri. Kalau muncul rasa besar diri itu suruh ngaca pada malaikat, maksudnya seperti itu, Pak. Ibadah pian itu kayak apa? Ibadah ulun ini kayak apa? Kok hendak disombong-sombongkan? Berkaca pada ibadahnya malaikat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yastahsirun, tidak pernah capek di dalam beribadah. Kita ini capek Pak, kadang-kadang Pak. Kalau sudah disuruh sholat kelawasan ya lapah. Ya kalau sholat misalnya imamnya baca surat Al-Baqarah setengah ayat misalnya, rakaat pertama setengah surat Al-Baqarah, rakaat kedua sampai habis. Kira-kira kalau itu lagi yang jadi imam, bukahan orang-orang gak ada mau lagi sembahyang. Kenapa? Lapah jadinya. Baca surat Al-Baqarah di satu sholat misalnya. Malaikat Allah la yastahsirun, tidak pernah merasa lelah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkaca kepada mereka. Sehingga apa Pak? Sehingga keperasaan sombong, perasaan merasa besar, perasaan merasa lebih itu akan hilang. Akan muncul dalam pikiran kita, mereka hamba-hamba Allah, saya juga hamba-hamba Allah. Ya kan? Malaikat itu hamba Allah, kita ini juga hambanya Allah. Mereka beribadah seperti itu hebatnya, dan mereka tidak pernah menyombongkan diri mereka. Aku ibadahnya modelnya kayak ini aja. Terus apa yang hendak aku sombongkan ketika ibadahku tidak ada apa-apanya dibanding malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka ini bertasbih siang dan malam tanpa pernah merasa lelah di dalam bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya mengajarkan kita ini untuk mengaca. Kalau hendak berkoyok-koyok dalam ibadah, wah nah ini sholat malam terus-terusan. Bayar sholat malam yang sejam 2 jam aja. Malaikat sholatnya kada beampihan. Ya kalau kada beampihan, lain sejam 2 jam. Kada pakai hitungan jam lagi Pak. Habis jamnya. Tidak pernah dihitung.
Artinya tidak pernah mereka menyombongkan diri dengan kehebatan ibadah yang ada pada diri mereka. Nah, ini salah satu adab kita kepada malaikat, menjadikan mereka ini sebagai contoh bagi diri kita untuk urusan ibadah. Jangan sampai kita sombong gara-gara ibadah kita. Jangan sampai kita ini kalau kita merasa capek misalnya, berkacalah kepada malaikat. Masya Allah, malaikat-malaikat Allah, makhluk yang tidak pernah capek. Seorang ini mungkin capek, ya diampuni aja lawan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak sekuat para malaikat-malaikat Allah. Tapi yang jelas ketika kita berkaca dengan ibadah mereka, maka insya Allah yang namanya kesombongan di dalam ibadah, membanggakan diri kita di dalam ibadah, insya Allah tidak akan muncul lagi di dalam diri-diri kita. Ini satu adab yang berkaitan dengan para malaikat. Lalu adab yang lain yang berkaitan dengan para malaikat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ibadah ini berhubungan langsung dengan malaikat. Diperhatikan, ini ibadah-ibadah yang berhubungan langsung dengan para malaikat. Seperti apa misalnya? Allah mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu, wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibin. Bahwasanya Allah ini punya malaikat yang urusannya kiraman katibin, yang bagian menulis tentang amal-amal kita. Artinya manusia ini pada beberapa amal itu langsung berkaitan dengan malaikat. Amalnya ini langsung berkaitan dengan malaikat, dan itu menurut kabar Nabi SAW. Bahkan Syekh Saleh Al-Maghamisi mengatakan orang yang kita pelajari masalah adab ini, beliau mengatakan orang yang beradab baik kepada para malaikat, dia punya adab yang baik terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka bifadlillahi alaihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu akan bersikap lembut pada saat matinya kita nanti. Karena malaikat itu kalau kita baca tentang mencabut nyawa manusia, itu modelnya ada dua, Pak. Ada yang dia ngomong, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, silahkan Anda keluar menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Model kayak ini, Pak. Apa? Silahkan gitu. Ya kan? Tapi model yang kedua ada, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Dengan keras malaikat ini berteriak, wahai jiwa yang jelek, kata para malaikat itu, keluar kamu menuju kepada murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Dibentak yang ada di dalam roh ini tadi, Pak, sampai kada wani keluar. Karena dibentaknya tadi dia tidak berani keluar. Fatafarraqa fi jasadih, dia terus muter-muter di dalam dirinya ini, mencari jalan untuk membebaskan diri, tapi kada kawa. Ditariknya lawan malaikat ini dengan cara yang kasar. Nah, itu modelnya seperti itu. Syekh Saleh mengatakan bahwasanya kalau kalian ini beradab baik kepada malaikat, iman kepada malaikat, menempatkan mereka pada posisi mereka sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, cinta kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mencontoh mereka di dalam ibadah dan berzikir kepada Allah, lalu memperhatikan ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan para malaikat Allah, maka ini kata beliau akan menjadikan orang ini diperlakukan dengan baik oleh malaikat-malaikat pada saat mereka ini menjelang meninggalnya nanti. Nah, terus apa saja ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan malaikat? Artinya langsung, Pak, ini kaitannya dengan malaikat. Bahkan malaikatnya kadang-kadang hadir di tempat tersebut. Contohnya apa? Muallimun nas al-khair. Muallimun nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Artinya orang yang ngajari orang tentang kebaikan. Nah, orang yang mengajari orang tentang kebaikan ini langsung nanti hubungannya dengan malaikat. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu hatta namlat fi hujriha wa hatta al-hutu fil bahr. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, sampai semut di lubang-lubang mereka, dan ikan-ikan yang kecil yang ada di langit, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, akan bersolawat, akan mendoakan kebaikan, memintakan ampul, doa-doa yang baik kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, seperti contohnya ini di dalam majelis ilmu, Pak, seperti ini, mengajarkan kebaikan. Saya mengajarkan kepada antum, memberitahukan kepada antum ini insya Allah adalah kebaikan. Maka jangan berhenti di sini.
Karena apa? Karena kalau berhenti di sini, ulun aja yang dapat doanya malaikat ini tadi, ulun aja. Jangan berhenti di sini. Kalau ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, ajarkan Pak kepada orang lain. Supaya apa? Supaya antum pun juga menjadi muallimun nasil khair. Kita menjadi orang-orang yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan. Jangan ulun aja. Pian harus juga. Padahkan lawan bini misalnya. Padahkan lawan anak kita tentang kebaikan. Tentang yang antum dapat di majelis ilmu. Maka apa yang terjadi? Kita yang menyampaikan itu pun dianggap sebagai orang yang menyampaikan kebaikan. Lalu didoakan oleh Allah. Diberikan kebaikan oleh Allah. Didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh semut. Bayangkan Pak, semut ikut mendoakan. Sampai ikan-ikan kecil yang ada di laut ikut mendoakan orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan. Ini salah satu amalan yang berkaitan langsung dengan malaikat. Lalu amalan lain yang berkaitan dengan malaikat adalah orang-orang yang mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat, seperti dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjid la yuridu illa shalah lam yahutta hutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hutta anhu al khati'ah hatta yadkhul al masjid. Orang yang wudhu di rumah lalu dia pergi ke masjid, tidak ada tujuan dia pergi ke masjid kecuali untuk melaksanakan sholat. Nah ini catatannya Pak, wudhunya di mana? Di rumah. Jangan wudhu di masjid, wudhunya di rumah. Banyu larang Ustaz, biar di masjid aja, karena yang bayar masjid misalnya. Ya kalau enggak, wudhunya di rumah. Pian kalau wudhu di rumah, maka ini kata Nabi SAW, wudhu di rumah, pergi ke masjid, satu langkahnya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan dihilangkan satu kejelekan dan akan ditulis atau dinaikkan bagi kita satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa idza dakhala al masjid, dan ketika dia masuk ke dalam masjid, kana fis shalah, langsung dihitung sebagai orang yang sholat. Pian duduk ini dari tadi, habis masuk masjid tadi jam 6:15 kurang lebih ya, kalau itu sudah dihitung sebagai orang yang sholat. Sampai jam ini 19.22, berarti berapa menit? Sejam lebih. Kuat antum sholat sejam lebih berdiri misalnya. Memamai kita ya kalau Pak, kalau imamnya sejam. Tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sholat. Ya kan? Lalu kemudian malaikat ketika pian tadi mulai masuk masjid sampai sekarang insya Allah dan sampai nanti keluar dari masjid, malaikat itu akan selalu mendoakan. Apa doa mereka? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits fih. Malaikat itu akan terus mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu, wahai Allah ampunilah fulan, ampunilah fulan, rahmati fulan, rahmati fulan, wahai Allah ma lam yuhdits, selama orang ini tidak batal wudunya. Makanya kalau kita di kajian ilmu misalnya, duduk di kajian ilmu batal, lajui berwudu Pak. Jangan kain aja para kisah, jangan. Kenapa? Karena saat kita tidak batal wudu, itu malaikat terus mendoakan. Malaikatnya umpat di sini Pak, di dalam masjid ini ada malaikatnya meskipun kita tidak melihatnya, dan mereka selalu berdoa berdasarkan kata Nabi. Terus mereka mendoakan, wahai Allah ampuni orang ini, wahai Allah rahmati orang ini. Terus itu diucapkan sampai nanti kita meninggalkan masjid ini. Kira-kira kalau yang mendoakan malaikat, insya Allah doanya doa yang makbul. Ini satu amalan lagi. Amalan yang lain lagi adalah alladzina ya'uduna al-marda, orang yang mengunjungi orang yang sakit. Nah, mengunjungi orang sakit ini jangan dinilai sebagai sesuatu yang remeh. Ini pekerjaan yang langsung berhubungan dengan malaikat. Karena kata Nabi SAW, ma min imri'in muslimin ya'udu musliman illa bata'athallahu 70,000 malak. Tidaklah orang muslim yang mengilangi orang muslim juga yang sakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus untuknya 70.000 malaikat yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahar kan. Yang malaikat ini terus berdoa untuk si fulan yang mengunjungi orang sakit ini, terus didoakan sampai nanti sore Pak. Kalau mengunjunginya pagi, kalau mengunjunginya sore, ya didoakan oleh malaikat tersebut sampai nanti menjelang pagi. Artinya
12 jam didoakan oleh malaikat ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Nah, ini amalan yang langsung berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amalan-amalan seperti mendoakan, berdoa atau menjawab doa atau mengaminkan doa-doa orang ketika orang itu dalam beberapa keadaan. Yakni kata Nabi SAW, ketika kalian nih idza hadaratumul marid awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalau kalian itu menyambangi orang garing atau mendatangi jenazah takziah ke rumah orang yang meninggal dunia, maka katakan dalam tempat tersebut perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Karena malaikat itu terus amin, amin. Omongan kita diaminkan oleh para malaikat. Makanya kalau menyambangi orang nanggaring, ya mudah-mudahan antum sabar, mudah-mudahan antum cepat disembuhkan oleh Allah. Amin, jar malaikat. Terus itu dikatakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya juga, malaikat ini ada juga malaikat yang berhubungan langsung dengan malaikat adalah ketika kita ini bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikah sayyahin yuballighuni an ummatis salam. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang namanya malaikat sayyahin. Apa tugasnya malaikat sayyahin ini? Tugasnya adalah menyampaikan salam umat Muhammad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih. Bahwasanya kalau kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, omongan kita ini Pak dibawa dan disampaikan oleh malaikat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini fulan menyampaikan salam kepadamu. Fulan bersolawat kepadamu. Disampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa ibadah-ibadah yang berkaitan langsung dengan malaikat. Artinya kalau kita sudah tahu Pak, ibadah-ibadah ini atau keadaan-keadaan ini berkaitan dengan malaikat, maka ya hati-hati. Atau mungkin perbanyak dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan jadikan semuanya itu adalah perkara-perkara yang baik, di dalam perkara-perkara yang baik, karena kita menginginkan kebaikan, menginginkan doa dari malaikat-malaikat tersebut. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi Pak, al-haya'u minhum, disuruh malu kepada malaikat. Malaikat ini kan kita kadang melihat, ya kan? Tapi Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh kita ini malu kepada malaikat. Malunya kayak apa modelnya? Kita disuruh supan itu kayak apa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya innallaha yanhaakum 'anit ta'arri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kalian untuk telanjang. Oh, kada begaduh di rumah kosong ya, kalau ada orang terus kada berbaju telanjang misalnya. Kada boleh itu, Pak. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau guring Bang Ustaz kada boleh juga disuruh berbaju. Tidak boleh orang tidur pun bertelanjang itu kada boleh. Lalu fastahyau minal malaikah al-kiram al-katibin alladzina la yufariqunakum illa 'indal ghaid wal janabah wal ghusl. Maka malu-malu kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikap malulah kalian kepada kiraman katibin, kepada malaikat yang selalu mencatat amal, yang tidak pernah berpisah dengan kita. Kapan mereka berpisah? Cuma pada 3 keadaan. Keadaan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal ghaid, ketika kita itu pergi ke belakang, yang dibuang hajat. Ini malaikat kada umpatan, kada umpat lawan pian. Wal janabah, dan ketika orang itu dalam keadaan janabah, junub, malaikat tidak mendekat kepada orang yang seperti ini. Wal ghusl, dan ketika orang itu mandi. Makanya Nabi mengatakan fa idza ghtasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbih aw bi haid. Makanya kalau kalian itu mandi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah tutupi mandi kalian itu dengan apa? Dengan baju kalian atau dengan tembok. Maksudnya kalau kita mandi kan di kamar mandi ya sudah tembok yang menutupi. Tapi kalau mandi di sungai misalnya pakai baju, Pak. Atau paling enggak pakai tapih ya. Ada yang orang jari Jawa adalah ini. Yang asli Jawa adalah. Nah, di Jawa itu Pak dulu Pak. Masih ingat apa pian Pak?
Kalau mandi di sungai itu betelanjang, Pak. Lakian binian, iya bujur ini. Lakian sebelah sini, binian sebelah sana. Betelanjang lakian-lakian ini. Kada berbaju sama sekali. Di sungai itu. Ya dilihat oleh orang yang biasa. Mandi dalam keadaan telanjang itu biasa mereka. Kada ada supan-supannya. Nah, yang seperti ini dilarang. Kalau mandi jangan kayak itu. Mandi itu di mana? Bersembunyi mandi itu. Ditutupi diri kita ini ketika kita ini mandi. Jangan terus di kolam renang terus wah ada sing bajuan misalnya. Buka orang berataan ya kalau Pak. Di kolam renangan buka. Ini ada jin mandi di kolam renang jarunang. Nah ini nang kayak ini adab kita kepada malaikat. Bahkan sampai urusan yang sekecil ini. Dan ada beberapa lagi adab-adab kepada malaikat. Seperti misalnya memuliakan mereka. Seperti apa contohnya memuliakan mereka? Menghindarkan ada anjing di rumah kita dan ada gambar-gambar di rumah kita. Ini kita memuliakan mereka. Artinya kita senang mereka datang ke rumah kita dalam keadaan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin jangan kata Nabi SAW, orang yang makan bawang jangan masuk ke masjid. Kenapa? Karena itu kata Nabi SAW mengganggu malaikat. Malaikat tidak senang dengan baunya bawang. Oh, kada tahu ya Ustaz, nyamannya bawang goreng misalnya. Ya kalau, nah ini yang dimaksud bawangnya bawang mentah dimakan. Kalau bawang goreng nyaman ya kalau bawang mentah ini dilarang masuk masjid karena ini ganggu kata Nabi SAW. Yang terakhir al-hadr kata Nabi SAW, hati-hati mimma yujibu la'natuhum. Dari apa-apa yang menjadikan laknat mereka, laknatahum. Apa-apa yang menjadikan kita ini dilaknat oleh malaikat tersebut. Artinya ada perkara-perkara yang menjadikan orang ini dilaknat. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan laknat-laknat tersebut. Orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai bebinian dilaknat Allah. Orang yang berbuat bid'ah mungkarah dilaknat Allah dan malaikatnya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh malaikatnya. Ini yang perlu kita hindari agar kita tidak berurusan jelek dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Pak yang bisa disampaikan di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.